Perkenalkan, nama saya Nurul Hilmi Angkat, NIM 8601771115 dari UPBJJ Medan. Yang saya hormati Ibu Uswatun Hasanah selaku dosen tutor dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai percobaan struktur dan fungsi dari telinga. Adapun tujuannya untuk mengetahui bagian-bagian yang menyusun telinga serta fungsinya. Kemudian alat dan bahan yang sudah saya sediakan yaitu yang pertama ada gambar struktur alat pendengar manusia. Kemudian yang kedua ada lembar pengamatan dan juga ada alat tulis. Baiklah, adapun cara kerjanya yang pertama saya akan memperhatikan gambar struktur alat pendengar manusia ini. Kemudian saya akan memberi nama dan menjelaskan fungsinya pada bagian-bagian telinga, mulai dari telinga bagian luar sampai telinga bagian dalam yang terdapat pada buku. Setelah itu, saya akan memasukkan data tersebut ke dalam tabel yang sudah disediakan di lembar pengamatan. Baiklah, langsung saja teman-teman. Fungsi utama dari telinga itu sendiri adalah untuk mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh. Telinga luar mengumpulkan suara, sedangkan telinga tengah memperkuat getaran suara. Kemudian telinga dalam mengubah getaran menjadi sinyal listrik untuk dikirim ke otak, serta mengatur keseimbangan melalui cairan dan sel rambut halus di kanal setengah lingkaran. Nah, jadi pada telinga ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian luar, kemudian ada bagian tengah, dan ada bagian dalam. Jadi pada telinga kita ini terdapat 3 bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Bagian luar, kemudian bagian dalam, bagian tengah, dan bagian dalam. Baiklah, langsung saja. Fungsi untuk secara keseluruhan dari telinga luar itu adalah mengumpulkan dan mengarahkan gelombang suara ke gendang telinga melalui daun telinga atau pinna dan liang telinga. Sedangkan fungsi dari bagian tengah dari telinga ini yaitu gendang telinga atau membran timpani bergetar saat suara masuk. Getaran ini diperkuat oleh 3 tulang kecil, yaitu ada malleus, incus, stapes, dan diteruskan ke telinga dalam. Terdapat pula tuba eustachius yang berfungsi untuk menyamarkan tekanan udara telinga tengah dari luar. Dan yang ketiga itu ada telinga dalam, atau telinga bagian dalam, yang berfungsi sebagai sel-sel rambut dari koklea, mengubah getaran menjadi impuls listrik. Impuls ini kemudian dikirim melalui saraf pendengar ke otak untuk diinterpretasikan sebagai suara. Nah, baiklah, langsung saja. Dari ketiga bagian telinga itu terdapat pula masing-masingnya ya teman-teman, terdapat pula bagian-bagiannya. Nah, yang pertama itu ada dari telinga bagian luar. Kalau kita lihat pada buku, ya, gambar pada nomor 1, gambar yang sudah ditunjukkan pada buku, di nomor 1 ini ya teman-teman, sudah saya buat di sini, itu terdapat daun telinga, ya, daun telinga. Pada nomor 1 ini, di gambar nomor 1 yang ada pada buku, terdapat daun telinga yang berfungsi mengumpulkan gelombang suara dari lingkaran sekitar. Daun telinga ini berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara di lingkungan sekitar. Kemudian untuk yang kedua ini ada namanya saluran telinga. Jadi dari daun telinga ke dalam dia di titik 2. Pada buku ini ada titik 1 di sini. Kemudian titik 2 terdapat di sini, yaitu saluran telinga. Nah, saluran telinga ini sendiri itu berfungsi untuk menyalurkan gelombang suara ke gendang telinga. Dari sini tadi menangkap suara di lingkungan sekitar. Kemudian saluran telinga ini berfungsi untuk menyalurkan gelombang suara yang sudah dapat dari dalam telinga ini ke gendang telinga. Nah, gendang telinga pada gambar yang ada di buku ini terdapat pada nomor 3. Itulah dia gendang telinganya. Oke, jadi ada 2
telinga luar. Yang pertama ada daun telinga dan yang kedua ada saluran telinga. Nah, selanjutnya pada bagian tengah itu, yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan itu ada gendang telinga. Nah, setelah gendang telinga, kemudian ada 3 tulang pendengaran. Ada 3 tulang pendengaran. Yang pertama itu ada tulang martil, yang kedua ada tulang landasan, dan yang ketiga ada tulang samudi. Nah, masing-masing tulang ini berfungsi untuk memperkuat getaran dan meneruskan ke telinga bagian dalam. Dari masing-masing tulang ini berfungsi untuk memperkuat getaran suara dan meneruskannya ke telinga bagian dalam. Oke, pada gambar di sini tuh terdapat di bagian 4 ada tulang landasan ini. Bisa bagian 4-nya di ketiga tulang. Oke, selanjutnya itu di bagian telinga tengah. Nah, satu lagi ada tuba eustachius, ya, ada tuba eustachius atau saluran eustachius. Pada gambar di bagian 5 di sini, atau tuba eustachius. Gambar di bagian 9-nya. Nah, tuba eustachius ini sendiri itu menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring atau bagian belakang hidung dan tenggorokan untuk menyeimbangkan tekanan udara di kedua sisi gendang telinga saat menelan. Ini dia salurannya, saluran eustachius ini. Ini yang ke-5, kemudian ini yang ke-9, saluran eustachius. Oke. Nah, jadi di telinga bagian tengah ini terdapat 3. Yang pertama ada gendang telinga, kemudian yang kedua ada 3 tulang pendengar, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang samudi. Dan yang ketiga itu ada saluran eustachius atau tuba eustachius itu sendiri. Nah, kemudian pada bagian terakhir yaitu bagian dalam. Nah, di sini ada koklea. Koklea ini atau dia namanya rumah siput karena gambarnya seperti siput ya teman-teman. Nah, koklea ini sendiri berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak melalui saraf pendengar sehingga kita bisa mendengar. Nah, di koklea ini terdapat di nomor 8 koklea ini. Nah, kemudian yang ketiga itu atau yang terakhir itu ada vestibulum dan kanalis semicircularis atau saluran setengah lingkaran. Nih, saluran setengah lingkaran ini ada 3 saluran setengah lingkaran. Nah, 3 saluran setengah lingkaran ini sendiri itu berfungsi untuk berisi cairan dan sel rambut yang mendeteksi getaran kepala. Informasi ini dikirim ke otak untuk membantu menjaga keseimbangan tubuh. Nah, dari 3 saluran ini terdapat di bagian ke-6 di sini. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini saluran pendengar ini ada di bagian 7-nya ya. 7, 8, 9. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya dalam gambar struktur alat pendengar manusia ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian luar, di mana bagian luar ini sendiri itu mencakup kepada 2 bagian. Yang pertama ada daun telinga serta saluran telinga. Nah, bagian yang kedua itu adalah bagian tengah, di mana bagian tengah ini terdapat 3 bagian. Terdapat 3 bagian ini. Yang pertama itu ada gendang telinga, kemudian ada 3 tulang pendengar, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang samudi. Dan yang ketiga ada saluran eustachius. Dan yang terakhir yaitu bagian dalam terdapat 2 bagian. Yang pertama itu ada koklea atau rumah siput, dan yang ke-5 siput, dan yang kedua itu adalah 3 saluran setengah lingkaran. Nah, baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan, paparkan tadi dapat diambil kesimpulan dan manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.